ini mungkin akan jadi hubungan yang lebih singkat dibandingkan adiknya, Dul. Kalau Dul ini kan sama Tisa ini kan berjalan, tapi ya udah dijalani pacaran gitu. Kalau mereka berdua seperti nggak akan pakai lama deh. Kalau memang cocok keluarga, oke. Saya pernah lihat kartunya tahun depan ini bisa menikah. Halo, saya Sigers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama dengan sahabat saya dari SG Entertainment, di mana ini adalah satu kanal yang membahas tentang berita artis, selebriti, gosip, hal-hal yang baru muncul, update, dan termasuk yang paling senior di Indonesia. Pastikan kalian subscribe, like, dan follow akunnya. Dan kita kali ini akan membahas perihal satu hal yang lumayan menghebohkan berkaitan dengan L, putra dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty, yang kabarnya ini memiliki hubungan asmara baru saja diresmikan bersama dengan Syifa Haju. Dan akan seperti apa hubungan mereka ke depannya, kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman di SG Entertainment. Mas Denny, ini kan si L sama Syifa udah go public ya. Gimana sih melihat hubungan mereka? Kalau dari secara hubungan, kita udah pastikan bahwa hubungannya dengan Rizky Nazar ini sudah over, sudah selesai. Bahkan L pun dengan hubungannya sebelumnya juga sepertinya sudah selesai. Dan ini adalah satu siklus yang baru yang sepertinya lebih promising, akan memberikan sebuah harapan terhadap usia mereka sudah pantas untuk melenggang ke jenjang yang berikutnya. Dan saya sangat-sangat merasakan ini memang menuju ke arah sana. Tapi dengan udah go public itu mereka sudah berarti sudah memastikan mereka sedang menjalin hubungan ya? Kayaknya memang begitu. Dan ini banyak sekali ya komentar dari netizen yang kalau dikatakan kalau kemarin dengan Rizky Nazar ini masih perintis atau ya kan bukan lahir dari keluarga artis, tapi kalau si L ini kan pewaris. Jadi kayak naik kasta gitu loh si Syifa Haju ini tadi. Dan kalau dilihat dari cocoknya mereka berdua, ini karakternya juga lebih cocok. L-nya juga diantara ketiga bersaudara, putra dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty, ini dia yang paling kalem. Syifa Haju pun kalau berperan di sinetron, peran-perannya juga peran yang kalem. Jadi kayaknya ketemu, terus ini datang dari keluarga yang juga sama-sama memiliki, ya nggak ada berita buruk tentang dua keluarga ini tadi, terutama dari L yang ini punya yang L ini punya ibu tiri sama bapak tiri, dan dua-duanya juga ini orang yang bukan sembarangan. Ahmad Dhani jadi dewan ya sekarang, betul. Mulan kemarin juga dewan, dan Irwan Musri siapa yang nggak tahu. Maya Estianty juga masih berkiprah di dunia tarik suara, sehingga kalau ya kemarin ninggalin Rizky Nazar, dapat L itu naik tingkat banget sih. Nah, apakah melihat kebucinan seorang L gitu kan di sosial media kan banyak berseliweran itu L yang begitu gentleman gitu. Gimana melihat kebucinan L ke Syifa Haju? L ini sebenarnya karakter seorang mungkin kalau kita bilang calon suami yang jarang ada di generasi Z atau Z sekarang ini. Ya artinya bukan kalau di pelosok Indonesia mungkin banyak ya, tapi di dunia entertainment yang jenis yang seperti ini itu tuh jarang sekali. Orangnya kalem, nggak terlihat atau terdengar berita buruk tentang dia ini tadi. Bahkan di antara bertiga bersaudara ini yang paling care dengan keluarga itu L. Dan L juga peduli dengan pendidikan. Dan dia juga mungkin tipikal cowok yang kalau sekarang ini dilihat kan, kalau Dul ini nyentrik, kalau Al ya mungkin dengan kemarin itu karakter-karakter di movie-nya, dia mungkin jadi kayak bukan bad boy ya, tapi kayak cowok yang ingin bebas. Nah kalau karakternya L itu kayak cowok baik-baik yang setelah lulus kuliah ya nikah, punya anak, terus sukses dalam pekerjaan. Jadi kalau mungkin wanita-wanita yang berharap kemapanan, ini menemukan sosok yang tepat. Nah, apakah hubungan ini nggak terlalu dini ya? Sementara Syifa kan baru putus langsung gandeng L gitu. Betul, ada yang mengatakan juga jangan-jangan Syifa ini sudah memiliki hubungan dengan L sebelumnya. Dan waktu mereka akhirnya memproklamirkan itu sebenarnya sudah jauh hari sebelumnya. Tapi agar nggak terlihat bahwa ada hubungan,
sebelum itu, sebelum putus, ini terus kemudian dipublish baru sekarang. Tapi apapun itu, saya pikir anak-anak muda sekarang itu nggak seperti yang dicitrakan oleh banyak orang. Contohnya, Rizky Bilar dan Lesti, itu nggak pakai lama, mereka nikah. Alia dan Thorik, itu juga nggak pakai lama, mereka nikah. Aurel dan Atta. Jadi kalau saya kira sih, kalau ternyata mereka berdua ini memang cocok, dan ternyata juga kombinasinya ini tepat, kalau ini sampai enggak, terus nyari mencoba-coba yang lain, belum tentu akan bisa seberuntung ini. Apakah cocok mereka karakter satu sama lain, El sama Syifa? Kalau dilihat dari karakter yang muncul di mata orang awam dan sosial media, itu sebenarnya cocok. Tapi tetap kita tahu bahwa orang itu sebenarnya memiliki sifat dan sikap yang selalu akan seimbang dan diseimbangkan. Orang yang kalem itu nggak akan selama-lamanya akan kalem. Karena saat orang kalem ini marah, maka marahnya akan lebih dibandingkan orang yang mungkin akan lebih terbuka atau lebih bisa mengekspresikan emosinya. Nah, ini juga jadi satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa di antara mereka berdua ini sepertinya memang harus lebih sering mengenal, bahkan tidak hanya secara langsung, tapi juga mendengarkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya agar nggak kaget, dan terus kemudian nanti merasa terjebak dan salah dengan apa yang diputuskan ini. Nah, ini kan si Ahmad Dhani sama Maya kayaknya udah merestui ya dengan statement-statement di sosial media mereka gitu kan. Apakah memang ada restu di antara orang tua El ke Syifa? Ya, kalau saya, Ahmad Dhani Maya ini kan angkatan saya, jadi kalau saya dulu mungkin menikah di usia muda, anak saya mungkin seumur El juga ya. Jadi saya sebagai sesama Gen X, terus lihat wanita seperti Syifa Haju seperti ini, itu juga menyejukkan hati gitu loh. Kalau ternyata anak laki-laki saya pun mendapatkan seorang wanita yang seperti itu. Bukan artinya seorang wanita itu harus berpenampilan kalem dan sebagainya, tapi kayak cocok aja. Karena kalau kayak El ini terus dapat seorang wanita yang dia ini lebih aktif, dia ini juga akan secara apa ya, mungkin kita lihat dari penampakannya, ini orangnya itu enggak, Syifa ini kan kayak orang rumahan yang memang family woman, dan seorang wanita yang juga akan lebih fokus kepada keluarga. Paling nggak seperti itu yang dicitrakan. Nah, maka kalau saya kira dengan akhirnya ini berpasangan dengan El, saya melihat ini kecocokan yang sangat cocok. Dan ya, apalagi kalau Ahmad Dhani, ya Maya, yang mana keduanya ini sebenarnya sifatnya bertolak belakang ya sama El ya. Karena keduanya sama-sama meledak-ledak, sama-sama orangnya itu juga ekspresif. Saya pikir mereka juga tahu bahwa ini itu sebenarnya pasangan yang sesuai. Nah, arah hubungan mereka seperti apa? Akan bermuara ke pernikahan? Pernikahan. Kalau saya lihat ini jelas mengarahnya ke sana dan diupayakan menuju ke sana. Tidak ada sanksi di antara itu, dan bahkan kalau saya kira ini mungkin akan jadi hubungan yang lebih singkat dibandingkan adiknya Dul. Kalau Dul ini kan sama Tisa ini kan berjalan, tapi ya udah dijalani pacaran gitu. Kalau mereka berdua seperti nggak akan pakai lama deh. Kalau memang cocok keluarga, oke. Saya pernah lihat kartunya tahun depan ini bisa menikah. Dalam waktu dekat atau tadi tahun depan, bahkan tahun ini bisa juga tunangan. Tapi ya kita akan tahu bahwa mereka akan berusaha untuk menjaga semuanya. Ini terkesan nggak kayak buru-buru atau terkesan seperti satu hal yang dipaksakan. Karena pun kemarin terlihat bahwa hubungan mereka ini akhirnya dipublishkan nggak lama setelah putus. Padahal sebenarnya kalau saya kira, ya praharanya sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Tapi apa yang ingin disampaikan kepada netizen, ini juga nggak pengen mencitrakan kalau mereka ini habis putus langsung punya hubungan lagi. Jadi pesan buat mereka apa sih, Fasma? Saya kira sebenarnya yang baik-baik itu sudah pasti akan terjadi. Yang pasti di sini adalah namanya anak muda, pernah dan sedang mencintai, pasti ada kenangan dan kisah di masa lalu. Hati-hati terhadap masa lalu yang akan catching up nanti. Maka mereka berdua untuk saling berpegangan, menguatkan hati dan fokus kepada apa yang terbaik untuk mereka berdua. Karena saya tetap melihat bahwa hubungan masa lalu terhadap dirinya ini pasti masih akan datang di masa depan nanti. Tapi all the best untuk Syifa Haju dan El Rumi. Saya kira ini sebenarnya akan jadi sebuah pembuka pernikahan untuk nanti Dul, terus kemudian Al. Nah, itu urutannya seperti itu, dan sepertinya juga akan menjadi sebuah oase kebahagiaan untuk Ahmad Dhani
dan Maya Estianti yang dalam hidupnya mungkin sudah menemukan pasangan hidupnya masing-masing. Bisa jadi kalaupun ternyata tahun ini tunangan, tahun depan ini menikah, jangan-jangan di 2026 nanti sudah punya cucu pertama. Terima kasih sudah mengikuti. Pastikan kalian juga menonton, subscribe, dan membagikan konten-konten dari channel SG Entertainment. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.